Selamat pagi Bu Ari. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Bu? Kurang baik. Canda. Oke. Puji Tuhan masih sehat. Jadi sebelumnya ya Bu, kita di sini mau wawancara Ibu berdasarkan dari tugas sosiologi kelas 11 IPA ini Tentang em, harmoni sosial. harmonis. Oke, gitu Bu. Jadi sebenarnya perkenalkan, kami sekelompok antara aku sama Dion, saya Dimas Setiawan dari kelas 11 IPS. Dan aku kelompok sama Hilar dari kelas 11 IPS. Oke. Jadi izinkan kami bertanya ya Bu. Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Gitu. Pertanyaan pertamanya, Ibu tuh tanggal 14 Februari lalu mengikuti pemilu nggak sih Bu? Ikut, tapi Ibu hanya ikut pemilu presiden dan wakil presiden. Nah, apakah ibu memiliki pilihan berbeda dengan keluarga atau teman ibu yang lain? Setahu Ibu, ada yang sama, ada yang beda. Cuman kebanyakan orang yang dekat sama Bu Ari nggak tahu Ibu Ari pilih siapa. Oh, gitu. Nah, gitu kita beralih ke pertanyaan ketiga. Gitu. Jadi Ibu tuh ada ngalamin tekanan atau diskriminasi nggak sih karena pilihan Ibu beda gitu sama yang lain gitu? Enggak, malah saya ingatkan orang. Oke. Gitu. Jadi karena Ibu tuh suka banget nonton, kayak kemarin debat capres tuh Ibu nonton, bahkan kalau nonton di rumah, di sekolah aja tuh, di ruang guru tuh baru puterin gitu sepanjang hari gitu kan. Maksudnya pengen biar supaya itu diperdengarkan gitu. Senang-senang aja sih, karena waktu baru mikir orang harus tahu siapa yang kita pilih gitu, karena Ibu sempat bilang ya di antara semua yang sempat buat hati Ibu Ari kurang serak ini aja, tapi salah satu pasang di antara mereka akan memimpin bangsa ini. Kita coba untuk cari mana sih yang terbaik di antara mereka ini gitu. Walaupun ada kekurangan masing-masing. So, kalau Ibu Ari terintimidasi sama orang, enggak sih gitu. Karena faktanya sahabat itu pun banyak yang kayak, kamu pilih ini ya, kamu pilih itu ya, kamu pilih itu ya. Ibu tidak pernah benar-benar menunjukkan Ibu tuh pilih siapa. Dan mereka tuh biarkan Ibu Ari biarkan mereka menerka sendiri. Jadi Ibu Ari tidak terintimidasi, tapi seringkali Ibu Ari ngomong gitu, yakin kamu pilih ini gitu. Oke. Pertanyaan Jadi selanjutnya, apakah pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan baik menurut pengamatan ibu? Sepertinya sih terlihat berjalan dengan baik. Tadi Ibu sempat sampaikan di kelompok yang lain juga kalau di tahun ini data pemilu itu tuh di setiap TPS itu sudah langsung diupload ke ada aplikasinya sendiri, ke aplikasi pengambil suaranya. Berbeda sama tahun-tahun sebelumnya, pemilu sebelumnya yang kayak harus direkam sampai di tingkat apa itu baru di-upload. Jadi kalau ngomong sepanjang semua orang kerja dengan benar, pengawasannya oke, maka data yang dimasukkan itu kan juga lebih cepat dan hasilnya juga jadi lebih bagus gitu. Jadi seharusnya peluang kecurangan itu kecil. Kalau buat Bu Ari katakan berhasil kalau memang semuanya berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. oke, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Jadi menurut Ibu Ari nih, ada nggak sih Bu ada nggak sih hal-hal yang buat perpecahan gitu di tengah masyarakat? Ada, biasanya kalau misalnya satu dulu sih sebenarnya kemarin dikejar terkait dulu ya satu utara debat capres itu kita lihat ya minimal ada dua kandidat itu yang saling menyerang gitu ya. Kalau mereka yang sudah menulis seperti itu di publik itu kan berarti ya wajar aja ketika akhirnya orang-orang yang mendukung mereka itu juga saling serang. Nah tapi juga yang kedua ada juga ketemu gitu, kalau Bu Ari lihat gitu ya, ada beberapa pemilu, harusnya pendukung-pendukung fanatik yang kayaknya berlebihan gitu. Mereka tutup mata dari kekurangan si capresnya atau cawapresnya dan akhirnya balik serang ya pendukung-pendukung yang lain. Jadi ya kenapa sih nggak tampilin yang bagus-bagusnya aja gitu, ya, akui kekurangannya, tapi kayak juga apa yang bisa baik yang bisa tampilin. Jangan seolah-olah sudah ngomong baik aja tuh, seolah-olah kayak dia nggak pernah punya cacat celah sama sekali gitu. Jadi kalau misalnya melihat kayak kemarin peluang perpecahan itu sebenarnya ada terlihat gitu kan, sampai kalau ngeliat sekarang di media dan seterusnya gitu ya, maaf contoh sampai ada kan pernyataan dari ibu paslon 1 ya kan, sampai dia keluar pernyataan kalau kalian gak suka sama anak saya gak, itu kan berarti bahkan sampai ke pihak keluarga aja merasakan wah penghinaan terhadap ini satu pihak ini itu ya Ibu Ari tahu bukan bisa gitu ya
setiap paslon itu kan punya kelebihannya tapi juga punya kekurangannya. Kita belajar fair untuk lihat aja sih gitu kan. Kalau bagus ya bekerja, kalau kurang mau nggak dukung ya udah gitu kan. Kalau kita lihat banget di umum itu kan, kalau udah nggak suka benar, nggak bisa lihat kerja yang baiknya. Kalau udah senang, jeleknya pun dianggap bagus. Itu yang biasa berpecah. Jadi itu aja pertanyaan Kak Kaki hari ini ya Bu. Terima kasih atas keuangan waktunya ya Bu. Sama-sama. Oke, mohon maaf apabila mengganggu waktu. Ditunggu layanannya. Oke. Terima kasih.